Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Kucing merupakan salah satu hewan yang paling banyak dipelihara oleh manusia. Bagaimana tidak? Sifatnya yang jinak membuat manusia tidak enggan untuk memeliharanya. Bahkan sebagian orang beranggapan bahwa kucing adalah salah satu hewan yang paling bisa mengerti perasaan pemiliknya. Lantas, mengapa dalam Islam kucing itu sangat dimuliakan? Tidak berlebihan rasanya jika kucing menjadi salah satu hewan yang cukup dimuliakan dalam Islam karena keistimewaan dan keutamaan yang dimilikinya. Misalnya saja air liurnya tidak najis, kemampuannya membersihkan diri, hingga menjadi salah satu hewan kesayangan Rasulullah SAW. Selain itu, terdapat berbagai riwayat yang menjelaskan kisah yang berhubungan dengan kucing ini. Sampai-sampai ada seorang perawi hadis yang mendapatkan julukan Abu Hurairah, yang berarti kucing kecil. Maka pantas rasanya jika kucing dinobatkan menjadi salah satu hewan yang dimuliakan dalam Islam. Berbicara perihal kucing, cukup banyak alasan kenapa kucing menjadi salah satu hewan yang dimuliakan dalam Islam. Dikisahkan, Rasulullah SAW memiliki kucing bernama Mu'izzah. Rasulullah sangat menyayangi Mu'izzah lantaran ia selalu mengeong ketika mendengar adzan dan seolah-olah mengikuti lantunan suara adzan tersebut. Bahkan ada satu kejadian yang memperlihatkan kasih sayang Rasulullah SAW terhadap hewan peliharaannya ini, yakni ketika Rasulullah akan mengambil jubahnya. Akan tetapi Mu'izzah terlihat tertidur di atas jubah Rasulullah. Melihat hal itu, Rasulullah tidak lantas membangunkannya, akan tetapi beliau memotong belahan lengan yang ditiduri oleh Mu'izzah dari jubahnya, supaya tidak mengganggu kucingnya yang sedang tertidur pulas itu. Selain itu, terdapat kisah seorang wanita yang masuk neraka sebab mendolimi seekor kucing. Dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, dikisahkan tentang seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucingnya. Lebih parahnya, wanita tersebut tidak melepaskan kucingnya untuk mencari makan sendiri. Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa hukuman bagi wanita ini adalah siksa neraka. Seorang wanita disiksa oleh Allah pada hari kiamat lantaran dia mengurung seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkannya ke neraka. Kucing itu dikurungnya tanpa diberi makan dan minum, dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat menangkap serangga-serangga bumi. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kasih sayang kepada semua makhluk di muka bumi ini, tidak terkecuali kepada seekor kucing. Disebutkan bahwa Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, hadis ini menunjukkan diharamkannya membunuh kucing dan diharamkannya mengurungnya tanpa diberi makanan dan minuman. Adapun dimasukkannya dia ke dalam neraka adalah karena perbuatan itu. Zahir hadis menunjukkan bahwa perempuan tersebut beragama Islam. Meskipun demikian, dia masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Lebih lanjut, Imam Nawawi menegaskan, maksiat ini bukanlah dosa kecil. Bahkan dia bisa berubah menjadi dosa besar apabila dilakukan secara terus-menerus. Mengomentari hadis ini, Imam Battal rahimahullah ta'ala berkata, di dalamnya terkandung dorongan untuk menaruh kasih sayang kepada segenap makhluk. Tercakup di dalamnya orang beriman dan orang kafir, serta binatang yang dimilikinya maupun binatang yang bukan miliknya. Sebagian tabi'in menyebutkan, barang siapa yang banyak dosanya, hendaklah dia suka memberikan minum. Apabila dosa orang-orang yang memberikan minum kepada seekor anjing saja bisa terampuni, maka bagaimana menurut kalian mengenai orang yang memberikan minum kepada seorang yang beriman lagi bertauhid, sehingga hal itu membuatnya tetap bertahan hidup? Kisah lain yang berhubungan dengan seekor kucing yakni cincin khalifah pada abad ke-13 diukir berbentuk wajah kucing. Tidak hanya itu saja, ukiran dengan wajah kucing itu juga terdapat pada patung-patung, porselin, hingga mata uang pada masa itu. Tidak terbatas pada seni ukir, dalam dunia sastra, kucing juga diabadikan dalam syair-syair para pujangga lantaran jasa kucing yang telah menjaga buku-buku karangan mereka dari serangan tikus dan serangga-serangga lain. Disebutkan dalam buku yang berjudul Cats of Cairo, pada masa dinasti Mamluk, Baybars Az-Zahir, seorang sultan yang juga pahlawan garis depan dalam perang salib, sengaja membangun taman-taman khusus bagi kucing dan menyediakan berbagai jenis makanan di dalamnya. Tradisi ini telah menjadi adat istiadat di berbagai kota-kota besar negara Islam
Hingga saat ini, mulai dari Damaskus, Istanbul, hingga Kairo, kita masih bisa menjumpai kucing-kucing yang berkeliaran di pojok-pojok masjid tua dengan berbagai macam makanan yang disediakan oleh penduduk setempat. Keistimewaan dan keutamaan kucing. Pertama, kucing itu antibakteri. Pada lapisan kulit kucing terdapat otot yang berfungsi untuk menolak telur bakteri. Uniknya, otot yang terdapat pada kucing itu dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia. Yang kedua, lidah kucing itu pembersih yang paling efektif. Pada permukaan lidah kucing terdapat berbagai benjolan yang mengerucut berbentuk seperti gergaji. Bukan tanpa sebab, permukaan lidah dengan bentuk seperti ini sangat efektif untuk membersihkan kulit dari berbagai kotoran dan bakteri yang hinggap pada tubuh kucing. Selain itu, lidah dengan permukaan seperti ini mempermudah kucing pada saat minum, sehingga pada saat ia minum tidak ada air yang menetes yang jatuh dari lidahnya tersebut. Permukaan lidah yang kasar menjadikan lidah kucing sebagai alat pembersih yang cukup canggih. Pasalnya, lidah tersebut juga berfungsi untuk membuang bulu-bulu yang mati dan bulu yang masih tersisa di badannya. Yang ketiga, kucing itu hewan yang bersih. Sebuah studi penelitian menunjukkan bahwa kucing termasuk hewan yang terbersih. Penelitian ini dilakukan terhadap kucing dengan berbagai perbedaan usia, perbedaan posisi kulit, punggung, bagian dalam telapak kaki, pelindung mulut, dan ekor. Pada semua bagian tersebut diambil sampel dengan mengusap masing-masing bagian tersebut. Sampel lain juga diambil berupa cairan khusus pada dinding dalam mulut dan lidah kucing-kucing tersebut. Selain itu, untuk menguji kebersihan hewan ini, peneliti juga menanamkan kuman pada bagian-bagian tertentu. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sampel yang diambil dari kulit luar ternyata tidak berkuman, meskipun dilakukan berulang-ulang. Perbandingan yang ditanamkan kuman memberikan hasil negatif sekitar 80% jika dilihat dari cairan yang diambil dari dinding mulut. Cairan yang diambil dari permukaan lidah juga memberikan hasil hampir tidak berkuman. Kuman yang ditemukan saat proses penelitian merupakan kelompok kuman yang dianggap sebagai kuman biasa yang berkembang pada tubuh manusia dalam jumlah yang terbatas. Yang keempat, air liurnya kucing itu bisa membersihkan. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kucing tidak memiliki kuman dan mikroba. Liurnya bersih dan membersihkan. Hal ini dipertegas oleh dokter hewan di Rumah Sakit Hewan Damaskus, Said Rofah, yang menyebutkan bahwa kucing memiliki perangkat pembersih yang bernama lysozyme yang berfungsi sebagai pembersih bakteri yang melekat pada kucing. Menurut Dr. George Maksud, ketua laboratorium di Rumah Sakit Hewan Baitarah, jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing. Jika kuman itu ada, maka kucing itu akan sakit. Dr. Gen Gustav Siri menemukan bahwa kuman yang paling banyak adalah terdapat pada anjing manusia yang memiliki kurang lebih 1/4 dari kuman anjing, dan kucing memiliki kuman setengah dari kuman yang ada pada manusia. Predikat kucing sebagai hewan terbersih rasanya tidak berlebihan, mengingat kucing tidak suka air, seperti yang kita tahu bahwa air merupakan salah satu media yang sangat subur bagi pertumbuhan bakteri, terlebih pada genangan air. Kucing juga sangat menjaga kestabilan kehangatan tubuhnya. Ia tidak banyak berjemur dan tidak menghindari adanya genangan air. Tujuannya agar bakteri tidak berpindah kepadanya. Yang kelima, kucing itu bisa menjadi media terapi mental. Kucing terkenal sebagai hewan peliharaan yang setia dan menghilangkan rasa kesepian. Sebagian orang yang memelihara kucing seringkali mengajak kucingnya mengobrol dan bermain. Hal inilah yang dapat menjadi obat terapi untuk mental atau emosi yang tidak stabil. Dengkuran kucing dengan frekuensi 50 Hz dinilai cukup baik bagi kesehatan. Selain itu, mengelus kucing juga mampu menurunkan tingkat stres seseorang. Kucing itu suci. Diriwayatkan dari Ali ibnu Al-Hasan dari Anas yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pergi ke Babton, suatu daerah di Madinah. Lalu beliau berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjelati bejana itu. Melihat hal demikian, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum lalu berwudu. Nabi ditanya mengenai kejadian tersebut. Beliau pun menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga.
ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis. Diriwayatkan dari Daud bin Sholih At-Tammar dan ibunya yang menerangkan bahwa budaknya memberikan Aisyah semangkuk bubur. Namun ketika ia sampai di rumah Aisyah, ternyata Aisyah sedang sholat. Lalu ia memberikan isyarat untuk menaruhnya. Sayangnya setelah Aisyah menyelesaikan sholat, ia lupa ada bubur tersebut. Maka datanglah seekor kucing, lalu memakan sedikit bubur tersebut. Ketika ia melihat bubur tersebut dimakan kucing, Aisyah lalu membersihkan bagian yang disentuh oleh kucing dan Aisyah memakannya. Rasulullah SAW bersabda, ia tidak najis, ia binatang yang berkeliling. Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW berwudu dari sisa jilatan kucing. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik, Ahmad, dan imam hadis yang lain. Oleh karena itu, kucing adalah binatang yang mana badan, keringat, bekas dari sisa makanannya adalah suci. Liurnya bersih dan membersihkan, serta hidupnya lebih bersih daripada manusia. Diriwayatkan dari hadis bahwa Kabsyah binti Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa Abu Qatadah, mertua Kabsyah, masuk ke rumahnya lalu Abu Qatadah menuangkan air untuk wudhu. Pada saat itu datang seekor kucing yang ingin minum. Lantas Abu Qatadah menuangkan air di bejana sampai kucing itu minum. Kabsyah pun berkata, perhatikanlah. Abu Qatadah berkata, apakah kamu heran? Ia pun menjawab, iya. Lalu Abu Qatadah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, itu tidaklah najis. Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan imam hadis yang lainnya. Bahwa kucing adalah binatang yang suci namun haram untuk dimakan. Ada suatu kaidah, segala hewan yang haram dimakan termasuk hewan yang najis. Namun dalam penjelasan Nabi SAW ini, ada pula hewan yang tidak dikatakan najis yang menyelisih kaidah tadi. Kucing memang pada asalnya najis karena kucing haram untuk dimakan. Namun Nabi SAW memberikan pengecualian untuk kucing, yakni karena kucing adalah hewan yang biasa kita temui di sekitar kita, maka ia haram untuk dimakan namun ia suci. Najis pada bagian tertentu. Mungkin ini terlihat bertolak belakang dengan penjelasan bahwa kucing adalah hewan yang suci. Kucing memang hewan yang suci, namun tetap ada batasan-batasan tertentu, seperti pada air liur, segala sesuatu yang keluar dari hidungnya, keringat, bekas minum, dan bekas makanannya. Namun, keadaan suci tidak berlaku jika hal tersebut yang memang pada dasarnya bersifat najis seperti kotoran, air kencing, serta darah kucing. Alasan keharaman ini didasarkan karena segala sesuatu yang berasal dari bagian dalam tubuh dari hewan yang haram dimakan dihukumi najis, seperti kencing, kotoran, darah, muntahan, dan semacamnya. Air atau makanan tetap suci meskipun bekas kucing. Jika kucing minum dari suatu wadah yang berisi air, sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Qatadah, maka air tidak dihukumi najis, baik kucing tersebut meminumnya dalam jumlah sedikit maupun jumlah banyak. Ini karena air yang ada di bejana tadi hanya sedikit yang digunakan untuk berwudu. Manfaat memelihara kucing. Yang pertama, bisa mendidik sifat empati. Ketika kita memelihara seekor kucing, maka secara tidak langsung hal tersebut akan melatih rasa empati kita. Pada dasarnya, kucing adalah hewan yang memiliki keterikatan dengan pemiliknya karena pemiliknya akan berusaha untuk memahami dan mengerti keinginan kucingnya. Maka, saat sang pemilik mengerti apa keinginan kucingnya, maka rasa empati yang timbul akan meningkat, dan rasa keterikatan antara kucing dan pemiliknya juga akan meningkat. Salah satu bentuk sedekah. Islam adalah agama yang sempurna. Syariat menganjurkan umat Islam untuk gemar melakukan sedekah, tidak terkecuali terhadap hewan, lebih-lebih terhadap kucing yang notabene merupakan salah satu hewan kesayangan Rasulullah SAW. Sedekah tersebut akan bermanfaat untuk menolong kita kelak saat kita sudah meninggalkan alam dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manfaat selanjutnya adalah mengajarkan untuk saling menyayangi. Islam merupakan agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan untuk saling mengasihi dan menyayangi terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Kehadiran kucing merupakan salah satu isyarat kecil dari Allah untuk menyayangi dan mengasihinya. Bisa jadi kehadiran kucing yang kita sayangi mampu menjadi penolong kita kelak di akhirat.
Yang selanjutnya, manfaat memelihara kucing adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Kucing merupakan salah satu hewan kesayangan Rasulullah. Beliau menyayangi serta mengasihi hewan yang satu ini. Maka dengan kita mengasihi dan menyayangi seekor kucing, sudah barang tentu hal tersebut menjadi sunnah bagi kita, karena hal tersebut telah diajarkan oleh Rasulullah. Masya Allah, sangat mulia sekali kucing dalam Islam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.